Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah taufik hidayah dan inayah, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, ketenangan, kesejahteraan di dunia wal akhirah. Teman-teman, saya ingin membahas kali ini adalah tentang tema yang katanya dari zaman Nabi Adam itu sudah dibicarakan oleh para nabi-nabi, diperingatkan, yaitu tentang Dajjal. Jadi kita ada dua hal yang sepertinya kontradiktif ya. Jadi Dajjal itu kan diceritakan tidak ada seorang nabi pun yang tidak memperingatkan tentang adanya Dajjal. Nah, logika kita jadi terusik teman-teman. Maksudnya begini, kalau Dajjal memang itu makhluk akhir zaman, itu kan urusan nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan posisi banyak kisah tentang Dajjal itu katanya itu dari Musa As-Samiri. Ada yang bilang menolak juga, bukan gitu. Dan posisi Dajjal ketika dikisahkan oleh orang yang dari Palestina, yang orang Nasrani itu, yang kemudian masuk Islam, itu adalah Dajjal dalam posisi terikat, dan dia akan lepas ketika mata air Zugar dan juga danau Tiberias, Tobariah ya, Tiberias kalau itu mengering, mata air Zugar mengering, kemudian korma di Baisan itu sudah nggak berbuah kan gitu kan. Sebetulnya itu kan nggak berbuah itu kan bisa diartikan nggak berbuah sama sekali juga bisa, atau sudah sangat minim buahnya, sangat sedikit. Itunya kan dalam segi bahasa juga bisa dikatakan itu sudah nggak berbuah lagi, artinya sudah sangat sedikit gitu. Dan air juga gitu, airnya udah apa ya, udah habis kan, bukan habis sampai nggak ada semili pun, apa sesenti pun gitu. Artinya ketika benar-benar dangkal, sudah banyak tanahnya yang kelihatan, kan bisa juga dibilang air sudah habis gitu kan. Nah, itu semua sudah terjadi kalau seperti itu. Dan kemudian yang membuat saya tanda tanya adalah kalau memang Dajjal itu di akhir zaman, buat apa semua nabi memperingatkan tentang Dajjal? Kan mubatir gitu loh, logikanya begitu. Jadi apakah Rasulullah salah ngomong begitu? Tidak, yang salah adalah pengertian kita. Cara kita menangkap apa yang dikatakan Rasulullah itu salah. Jadi kalau menurut saya, kenapa semua nabi memperingatkan? Karena Dajjal selalu akan muncul ketika seorang nabi meninggal dunia, kemudian kaumnya akan dipengaruhi oleh Dajjal, kemudian jadi ingkar lagi. Dan itu selalu terjadi. Ketika seorang nabi meninggalkan kaumnya, kaumnya akan ingkar. Sehingga perlu didatangkan seorang nabi lagi yang baru untuk memperingatkan kepada kaumnya. Nah, itulah. Jadi dan nabi itu akan memperingatkan tentang Dajjal. Siapa Dajjal itu? Dajjal itu adalah seseorang yang atau sesuatu yang akan muncul ketika nabinya sudah meninggal. Ketika nabi masih ada, Dajjal itu tidak muncul. Kenapa? Nah, gitu loh. Kalau kejahatan kenapa harus takut dengan kebaikan? Nah, ini yang perlu kita kaji. Seperti yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Rasulullah SAW tercinta, kalau aku masih hidup, aku akan mengalahkan Dajjal dengan hujahku. Ya, bisa dicari itu sumbernya. Kok mengalahkan Dajjal kok dengan hujah? Lalu pengertian Dajjal ketika saya masih kecil itu seorang makhluk yang tinggi besar, berbulu, matanya satu, wah, dan sebagainya lah, yang makhluk-makhluk mitos itu. Apakah itu benar atau sekedar justru pembelokan? Karena pada dasarnya menurut saya, ini maaf ya, bahwa saya punya teman seorang santri pun juga berpikirnya masih seperti itu. Nah, saya ketawa, saya jawab, loh Dajjal udah dari kemarin muncul kok, kamu masih bilang Dajjal masih lama gitu. Siapa yang menguasai anak-anak kita? Dajjal kan.
HP ini Dajjal. Makanya ketika Rasulullah mengatakan ketika kamu bertemu dengan Dajjal, kita tidak diharuskan atau bahkan kita disuruh menghindar, nggak boleh melawan. Siapa yang bisa melawan hegemoni dari no state actor ini, hegemoni dari sekelompok orang yang menguasai dunia dengan harta dan segala macam tipu dayanya? Nggak ada. Kita cuma bisa menghindar. Itulah kenapa di dalam surat Al-Kahfi itu diceritakan tentang pemuda dalam gua, karena kita menghindar, nggak mungkin bisa menghadapi Dajjal. Maka Rasulullah sendiri juga sering memperingatkan kita ketika ada Dajjal, kita menghindar, jangan melawan, karena nggak kuat gitu. Siapa yang bisa melawan pengaruh globalisasi? Nggak bisa hancur kalau kita melawan. Dan lagi gitu, Rasulullah juga berpesan kan, kalau Dajjal datang, ikat anak istrimu di tiang. Lalu kita bisa makan mentah itu, terus kita ikat anak kita di tiang gitu sama istri kita. Maksudnya diikat di tiang kan kita tahu, tiang itu tauhid ya, keyakinan. Jadi pokok gitu ya. Jadi apa yang membuat rumah itu berdiri kan tiang. Nah, jadi kita ikat dengan tiang itu, kita ikat dengan keyakinan yang kuat. Anak istrimu dikasih keyakinan kuat supaya tidak terpengaruh dengan Dajjal. Siapakah Dajjal ini? Dajjal adalah sang pendusta, sang pembohong, sang pemutar balik fakta, sang penyebar hoax. Sekarang ada banyak gitu. Jadi Dajjal itu kalau menurut saya bukan satu orang. Kalau oke lah kita mengalah bahwa Dajjal seseorang, otomatis dia tidak kerja sendirian, dia satu tim. Dengan begitu besarnya dana, dia akan memutar balikkan keadaan. Itulah kenapa di surat Al-Kahfi ayat 10 pertama dan Al-Kahfi ayat 10 terakhir, coba telaah sendiri. Bagi mereka-mereka yang mengatakan ahli tafsir, silahkan buka kata berkata. Kalau saya cukup dengan terjemahan. Nah kalau terjemahan nggak boleh belajar dengan terjemahan, ya jangan diterbitkan dong. Pemerintah melarang dong terjemahan, nggak boleh. Semua orang harus ngaji nahwu sharaf dulu. Nah terus yang kerja kantor gimana, yang satpam gimana, yang jualan bakso gimana? Kalau semua orang harus belajar dari nahwu sharaf dulu, butuh waktu berapa tahun? Kan yang menerjemahkan itu sudah dipercayai orang banyak, sudah punya sertifikasi sebagai seorang penerjemah. Kalau masalah salah benar, sebuah tafsir yang kelasnya Ibnu Katsir pun juga ada kesalahan dari sudut pandang tafsir yang lain. Nanti ada yang bantah, kamu siapa membantah tafsir Ibnu Katsir? Bukan saya yang bantah, tapi logika akal sehat gitu loh. Otomatis yang sebenarnya adalah kita membandingkan tafsir satu dengan tafsir yang lain. Dua-duanya mungkin benar, tapi kan kita punya pilihan. Gitu. Jadi kalau kita pelajari ya dari Al-Kahfi ayat 10 pertama, itu tentang apa coba? Tentang orang yang menuhankan nabinya. Ya kan? Jadi orang Yahudi itu suka mengatakan Uzair anak Allah, anak Yahweh gitu. Anak Tuhan. Nah, orang Nasrani pun demikian. Isa anak Tuhan, Yesus anak Tuhan. Akhirnya juga Yesus adalah juga bagian dari trinitas ketuhanan. Yang dikatakan di dalam Al-Kahfi itu adalah untuk membuat kita bisa bebas dari pengaruh Dajjal. Kok tentang itu? Coba pikir. Bukankah Dajjal itu masuk tinggi besar, yang bulunya banyak, yang kalau menginjak lautan cuman berapa jangkah gitu. Kalau ngomong seluruh dia mendengar, kalau teriak kendaraannya Dajjal 3 bahasa. Coba kalau kita pikir, sesakti itu masih butuh kendaraan, kan aneh gitu loh. Jadi logika kita harus main.
Nah itu, kenapa ayat itu 10 ayat itu mengatakan itu membebaskan kita dari pengaruh Dajjal. Lalu Dajjal kalau sebuah makhluk seperti itu apa bisa dibebaskan dari keyakinan bahwa kita itu tidak menuhankan seorang nabi? Kok bisa? Itu kan. Nah, jadi kalau Dajjal itu membutuhkan sebuah kendaraan, otomatis dia seseorang yang tidak begitu sakti, tapi dia cerdas. Kendaraannya 30 hasta. Apa itu? Pesawat tempur. Dan ketika Dajjal berteriak seluruh orang mendengar, karena dia menguasai media informasi di seluruh dunia. Di antara mereka adalah misalnya Presiden Amerika. Ketika dia bicara semua orang mendengar. Presiden Inggris, semua orang mendengar. Seluruh dunia akan mendengarkan apa yang mereka katakan karena menganggapnya penting. Jadi itulah maknanya Dajjal, kalau bicara seluruh dunia mendengar. Ya, karena mereka menguasai teknologi telekomunikasi. Kendaraannya canggih, ya kan? Iyalah, kapal selam, ya kan, kapal induk, menyeberangi lautan bagikan menyeberangi apa gitu, comberan gitu ibaratnya. Terus kemudian yang 10 ayat terakhir itu tentang apa? Adalah pesan Rasulullah jasa, aku tuh manusia biasa yang diberikan Allah wahyu untuk kusampaikan sebagai pemberi peringatan kepada kalian. Jadi janganlah kalian berlebihan terhadap aku. Terus apa hubungannya dengan Dajjal? Ayat seperti itu kok bisa membuat kita terbebas dari Dajjal? Bagaimana? Ya iyalah. Coba korelasikan. Siapakah Dajjal ini yang sehingga kita perlu memahami betul untuk menempatkan Rasulullah SAW di tempat yang sebenarnya. Kalau kita sudah melenceng sedikit terlalu memuja-muja Rasulullah sampai kita lupa bahwa semuanya itu adalah Allah, apa yang terjadi? Kita akan menurunkan kepada generasi kita pemuja-pemuja Rasulullah yang berlebihan. Akhirnya kita akan seperti orang Nasrani. Nabi Isa akhirnya menjadi Tuhan. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah. Kalian jangan berlebihan kepadaku. Lah, orang-orang yang menyuruh kita berlebihan mencintai Nabi, siapa? Dan ujung-ujungnya kemana? Nabi udah nggak ada. Aku cintai. Kalau kamu mencintaiku, berarti kamu mencintai Nabi. Karena darahku darah Nabi, darah Rasul. Ujung-ujungnya seperti itu. Apa? Perut, hegemoni kekuasaan. Sadar nggak? Siapakah Dajjal itu? Sang pembohong, sang pendusta itu. Dia berpikirnya dari Al-Kahfi ini. Kok kenapa ayat yang sepertinya maknanya sangat sederhana ini kok bisa membuat kita itu terbebas dari Dajjal, tidak terpengaruh oleh Dajjal? Mestinya kan minimal ayat kursi yang bisa mengusir jin kafir atau setan gitu. Mengusir Dajjal kok hanya sekedar sebuah keyakinan bahwa Rasulullah itu manusia biasa. Kita harus mencintai dia dalam proporsi yang benar. Tidak memujanya berlebihan yang nantinya anak kita akan lebih lagi, cucu kita akan menyembah Rasulullah SAW. Kalau kita tidak berhati-hati dari sekarang, itulah kebohongan Dajjal, memutarbalikkan fakta. Bahwa seolah-olah mereka menjadi wakilnya Tuhan di muka bumi. Mereka yang menentukan kamu masuk surga, kamu masuk neraka, kamu su'ul khotimah. Itu Dajjal, pembohong besar, mengatasnamakan Rasulullah tapi untuk mencari dunia, menguasai dunia. Kalau kamu pengen dapat syafaat, kamu harus ngikut saya, menurut sama saya, karena saya cucu Rasulullah, pemberi syafaat. Itu yang dimanakan pembohong besar.
Jadi yang melawan Dajjal itu bukan ayat kursi, tapi keyakinan tentang bagaimana sikap kita terhadap Allah, sikap kita terhadap Rasulullah. Jadi posisi yang pas. Silahkan buka tafsir apalah gitu, Al-Ibris atau apa, silahkan. Tapi saya kira nggak jauh-jauh amat gitu. Memang tafsir terjemahan bahasa Indonesia itu kurang sempurna, tapi bukan berarti tidak berguna. Ibarat mie instan, mungkin lebih bagus mie buat sendiri. Tapi kalau buat sendiri terlalu lama dan tidak menjamin keberhasilan, apa salahnya memberi mie instan sehingga kita bisa nuang air panas langsung bisa makan. Terus mie instan ini siapa yang bertanggung jawab? Ya pabriknya. Lah pabriknya siapa yang memberi izin? Ya pemerintah yang punya wewenang. Sama dengan ahli tafsir, ahli terjemahan. Kalau bisa baca, jangan cuma terjemahnya tapi juga tafsirnya. Lah, kita nggak harus tafsir itu paham agama semua. Ini loh. Masa kita mau mempelajari satu ayat mau langsung pakai secara instan? Kita harus meneliti secara ilmiah. Nahwu sorofnya, asbabun nuzulnya, kalau hadis asbabul wurusnya dan sebagainya. Kan kita bisa pasrah kepada para ahli tafsir, Ibnu Katsir, Jalalain. Terjemahnya kan banyak. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab dulu? Bisa bahasa Arab dulu baru bisa mengerti tentang agama. Ini benarkah seperti ini? Itu kan cukup sebagian dari kalian yang mempelajari secara detail masalah itu. Tapi yang lain kasih hasilnya, laksanakan, selesai. Kalau masalah salah, ya dimanapun tetap ada kesalahan. Itu loh. Jadi berpikir sempit kalau seolah-olah kayak yang lain tuh nggak ada ilmu selain itu. Gitu. Ya kalau memang terjemahan tidak boleh dipelajari, lah kan kita bisa belajar tafsirnya. Misalnya kalau dulu saya sering baca tafsir Hamka gitu kan, atau kita belajar terjemahan Ihya Ulumuddin, Al-Hikam, banyak terjemahannya. Lah kalau memang kita mau salahkan, ya salahkan yang menerjemahkan. Kalau terjemahannya sudah betul, sudah dicek sebelum diterbitkan, kan sudah diedit, sudah diaudit, sudah keluar terjemahannya di penerbit, itu berarti kan sudah benar, kan ada tim pengawasnya. Lah kita kan tinggal makan. Masa kalau ketika kita mau makan nasi kita harus nanam padi sendiri? Kan lucu gitu loh. Jadi pola pikir seperti itu lucu. Lah ketika kita ngomongin tentang nasi padang, nasi uduk, nasi apa, kamu ngapain ngomongin nasi? Emang kamu pernah nanam padi? Kamu nggak tahu apa-apa tentang nasi. Kok kamu ngomongin masalah nasi? Kan kamu nggak tahu, nggak pernah kamu nanam padi, kamu nggak pernah ngedos. Tahu ngedos kok di sini tuh memanen gitu. Kamu nggak pernah nyelep, kamu nggak pernah nampi, nginteri, nggak pernah kan kamu. Kok kamu ngomongin beras? Dari mana kamu dapat beras itu? Kamu nggak tahu kan? Loh. Ini pola pikir bagaimana ketika kita ngomongin beras itu sudah kebenaran umum dan kita sudah tahu siapa yang memproses padi jadi beras, sudah tahu, dan banyak orang. Apa salahnya kita belajar dari terjemahan gitu? Seolah-olah kayak dibatasi sekali gitu, supaya kita tidak bisa berpikir yang lebih luas. Sama seperti itu. Akhirnya waktu kita habis hanya untuk belajar, nggak sampai-sampai tempatnya. Ya sama dengan tadi itu, wong mau makan nasi saja kau suruh menanam padi dulu supaya tahu persis. Ya memang sempurna, ada orang, para petani itu yang memang punya tugas untuk menanam padi, sehingga dia lebih paham betul bagaimana rasanya nasinya itu, karena dia yang nanam. Kenapa nasi ini rasanya begini, kenapa nasi ini rasanya begini, karena dia yang nanam, dia yang proses, dia tahu. Belum lagi ada unsur-unsur yang ya metafisik lah,
psikologis lah. Misalnya saya pernah memang punya sawah waktu kecil, dan ketika saya makan beras yang baru diselap dari rice mill itu rasanya memang beda dengan beras lama, beda banget. Apalagi itu berasnya sendiri, beda gitu, beda memang. Tapi apakah itu satu-satunya cara untuk makan nasi? Kan enggak gitu loh. Jadi ketika kita menjadikan tentang nasi, ya itu sudah menjadi kebenaran umum bahwa nasi ini dibikin petani ini, dibikin petani ini, dan kita menilai. Nanti ada orang komplain, kamu itu siapa menilai? Kamu petani enggak kok menilai tentang nasi loh. Itu yang membatasi kenapa kita itu selalu terbelakang gitu. Kembali ke masalah kemarin itu. Jadi air hujan itu di mana-mana ada. Tidak ada satupun orang yang bisa memonopoli air hujan. Ilmunya Allah di mana-mana aja. Terserah kalian mau menampung air hujan dengan cara apa, terserah kalian. Dan itu dengan kualitas dan kuantitas yang berbeda-beda. Jadi fokus saya adalah untuk edukasi lah, bukan saya merasa pintar. Ayo kita belajar bersama gitu. Belajar bersama. Jadi tidak semua ilmu itu harus, taruhlah kamu harus jadi pesantren, harus jadi santri supaya ngerti agama. Emang orang belajar di trotoar, di pasar, di apa, nggak bisa. Ayat-ayat kauniyah. Jadi ingat satu film dulu ya, film para pencari Tuhan gitu, dimana seorang sarjana agama Mesir kalah untuk mencari ilmu ikhlas dengan seorang anak band yang bintangnya waktu itu Andris Tinggi ya, Deddy Miswar. Itu sudah contoh nyata. Ilmu ikhlas bukan monopoli orang pesantren, bukan monopoli sarjana agama, enggak. Itu anak band punya ilmu ikhlas, bisa berhasil mendapatkan ilmu ikhlas. Walaupun itu sinetron, tapi itu refleksi. Ayo kita sadar. Jadi mencari dimanapun. Ilmu itu Allah merahasiakan, menyembunyikan hikmah dan kebijaksanaan itu di mana kita cari. Kadang kebijaksanaan itu ada pada seorang yang dalam tanda kutip bodoh, tapi dia mengerti hanya satu ayat, tapi benar-benar dilaksanakan, akhirnya Allah memberikan ilham kefahaman. Tapi bagaimana dengan orang yang selalu belajar agama, bawa kitab terus, tapi nafsunya tidak pernah mengizinkan dia untuk membuka hatinya? Akhirnya yang ada apa? Aku sudah ngaji ini, aku udah ngaji ini, tapi nggak dapat apa-apa. Makanya yang paling penting adalah bagaimana kita itu mohon kepada Allah untuk memberikan taufik hidayah dan hidayah, seperti yang saya tadi di pembukaan saya tadi. Semoga kita semua mendapatkan pengertian yang lebih mendalam, pemahaman yang lebih mendalam, dan juga kita bisa mempraktekannya dengan izin Allah dengan cara yang benar. Sampai di sini teman-teman, sekedar penyampaian ya pendapat saya, moga-moga bisa berguna untuk teman-teman. Tentu saja selevel saya lah gitu. Kalau yang orang-orang yang ilmu agamanya sudah kitabnya mungkin sudah satu kamar, ya bedalah. Tapi kita ini kan sebetulnya ilmu itu sesuai wadah kita. Kalau kita punya ilmu, kalau wadah kita satu cangkir, ya cukup satu cangkir itu yang kita butuhkan gitu. Kalau kita isi dengan satu gelas, satu tumpah, dan untuk membesarkan wadah itu suatu proses yang lama gitu. Dan satu yang penting, jangan pernah menjadi orang sombong, siapapun Anda gitu. Jangan pernah meremehkan orang lain, walaupun mungkin Anda sudah
termasuk dikatakan orang-orang itu orang-orang pintar. Tapi kadang-kadang orang pintar itu tidak menyadari bahwa ada satu kelemahan dalam dirinya yang dimiliki oleh orang lain. Walaupun orang lain itu hanya punya sedikit, tapi sedikit di orang lain itu dia tidak punya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga Allah memberkati kita dan bisa bertemu di lain kesempatan. Salam sejahtera semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.